Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pemirsa pada Sobka TV, malam ini kita akan membahas hal yang paling krusial dan sempat trending topik beberapa hari yang lalu, yaitu tentang Majelis Hakim Tipikor Kalsel perintahkan pemanggilan paksa Mardhani H. Maming. Beliau adalah Bendahara Umum PBNU. Ini menjadi sebuah hal yang sangat krusial dan sepertinya akan berdampak atau berimplikasi lebih jauh terhadap organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Bersama saya sekarang sudah ada Kang Jainal SHMH. Beliau praktisi hukum dari Senopati. Apa kabarnya, Kang Jainal? Alhamdulillah, Kang Usup. Puasa lancar ini? Baik dan sehat. Oke, saya juga dengan Prof. Ikam. Ini puasa sampai minggu ketiga ini. Iya, Kang. Oke, kemudian juga ada Prof. Ikam. Prof. Ikam adalah praktisi hukum, pengamat politik dari Presiden University. Jangan dan juga Gus Durian. Gus Durian. Dan walaupun beliau masuk ke dalam jajaran Mustasar PBNU, tetapi kapasitas sekarang berbicara sebagai praktisi atau pengamat politik. Tetapi nanti akan dilihat secara makro bagaimana implikasi terhadap kasus ini. Oke, langsung ke Kang Jenal. Kang Jenal, kasus ini lumayan meledak ini. Apakah karena Haji Maming ini sebagai ketua Bendahara Umum PBNU dan juga ketua BPP HIPMI pusat dan juga pengurus teras di salah satu partai terbesar yaitu PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Silakan Kang Jenal, bagaimana melihat fakta hukum yang ada menurut Anda? Baik, terima kasih untuk waktunya. Ya, ini lagi langka minyak goreng, jadi biasanya kasus-kasus kayak gini digoreng-goreng terus nih. Di dalam tindak pidana itu kan harus dipisahkan. Jadi personnya sebenarnya jangan dikait-kaitkan dengan apa namanya backgroundnya, misalnya dia namanya Bendahara Umum PBNU atau dia juga partai besar gitu kan yang sedang berkuasa di rejim. Jadi dalam hukum pidana itu ya harus personnya gitu. Karena perbuatan itu dilakukan oleh subjek hukum personnya, orangnya gitu. Jadi dalam kasus ini saya melihatnya Majelis Hakim sudah sesuai prosedur ya hukum acara pidana. Jadi ketika dipanggil pertama tidak hadir, dipanggil lagi kedua tidak hadir, ya tanpa alasan ya. Tentunya kalau ada alasan yang valid, misal sakit atau ya alasan kesehatan, ya boleh saja gitu tidak hadir. Kalau sudah 1, 2, ketiganya biasanya adalah upaya paksa. Ya artinya supaya hadir dengan upaya paksa gitu. Ya ada kepentingannya di sana. Kenapa harus hadir di dalam persidangan? Kemarin sebenarnya saya melihat itu sudah tampil atau dihadirkan lewat viral ya. Lewat online gitu ya. Tapi sepertinya Majelis Hakim ingin langsung kehadiran fisik daripada saksi itu. Yaitu kewenangan hakim sebenarnya. Gitu. Karena kalaupun lewat online gitu ya, virtual gitu, ya boleh-boleh saja. Kan sudah pernah waktu kasus KTP itu ya kan, yang saksinya ada di luar negeri, ya boleh-boleh saja. Itu jadi sebenarnya domainnya Majelis Hakim. Maunya bagaimana, mungkin kalau dihadirkan secara fisik bisa langsung memberikan keterangan-keterangan dan mengkonfirmasi langsung dengan bukti-bukti yang ada di sana. Itu. Kalau dari sisi fakta hukum Anda melihat bagaimana nih Kang Jenal? Ini yang mananya nih? Saya salah jawab nanti
Jadi Ya, esensinya kan pertama terhadap polemik apa namanya penerbitan IUP ya, masalah tambang. ya Anda melihat betul. bagaimana nih kasusnya ini? Ya, ya kalau kita kembali ke aturan itu kan nggak tahu persis saya ininya, tapi yang mengalihkan IUP itu kan nggak boleh. Pasal 93 itu kan dilarang. Tapi di sana juga ada loophole-nya, ada celahnya gitu. Ya boleh saja kalau dialihkan itu sahamnya kan gitu, asal jangan sampai melebihi 51%. Nah itu celah-celah itu yang dipakai. Saya kurang tahu persis data yang digunakan itu sehingga dia eh, melanggar aturan itu atau tidak. Tapi eh, itu kan berkaitan dengan nanti ini dijadikan tersangka atau tidak, itu domainnya daripada jaksa penuntut umum. Keyakinannya bagaimana? Dan untuk Iya, menetapkan seorang menjadi tersangka, ya dari saksi menjadi tersangka itu kan berdasarkan eh, kitab undang-undang hukum acara pidana itu harus ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan ya saksi tersebut, saksi mahkota tersebut. Jadi nanti itu kewenangannya atau apa domainnya daripada jaksa penuntut umum, penyidik gitu. iya. Kalau dia sebenarnya kan menandatangani peralihan IUP itu sendiri gitu loh. Ketika yang bersangkutan masih menjadi bupati gitu. Iya. Nah, itu dia sekarang yang dijadikan terdakwa kan kepala apa Kepala namanya? dinas SDM-nya Iya ya, ya, Tanah kepala dinas Bumbu. Iya. SDM. Dan sekarang kepala dinas SDM itu berdalih bahwa saya nggak berani tanda tangan kalau tidak ada perintah dari Perintah dari bupati ya. pimpinan, dari atasan Iya, kan iya. begitu. Ya itu nanti diuji di dalam persidangan. Makanya kesempatan yang baik untuk hadir dalam persidangan, untuk memberikan keterangan yang sebenar-benar ngapain harus tidak hadir gitu kan? Gitu. Iya, iya. Kenapa harus Iya. di Singapura gitu? Karena orang jadi curiga kan, ada apa gitu. Hadir saja di persidangan, berikan bukti-bukti bahwa saya, misalnya, saya tidak mengintervensi memerintahkan kepala dinas SDM supaya mengalihkan itu gitu kan. Dan saya tidak pernah menerima uang sepeser pun kan lebih clear gitu, lebih fair lah Harus. daripada menghilang gitu. Iya. Gitu Pak. Oke, saya coba bacakan ini dari republika.co.id ya. Jadi kuasa hukum mantan Kepala Dinas SDM Tanah Bumbu yaitu Raden Dewijono mengatakan bahwa Mardani menjadi pihak yang layak diminta pertanggungjawaban hukum atas kuasa ini. Isnadi menyatakan kliennya memohon keadilan dan tindak lanjut dari kasus yang menjeratnya. Jadi sebetulnya yang sudah dijerat hukum adalah mantan Kepala Dinas SDM ya. Jadi atas perintah dari bupati dan adanya ketentuan yang secara tegas melarang pengalian IUP, seharusnya Mardani H. Maming diminta pertanggungjawaban secara pidana. Tidak seharusnya terdakwa selaku bawahan bupati yang bertanggung jawab. Ini polemiknya di sini nih. Seperti tadi katakan Pak Jena, bahwa seorang kepala dinas itu adalah bawahan dari bupati. Dan dia dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa itu ada perintah dari sang bupati gitu ya. Ini bagaimana nih? Kalau melihat fakta hukum seperti ini? Baik, ya itu makanya akan lebih baik, akan lebih fair, hadir saja, ya kan? Ya. Persidangan diberikan penjelasan, kan itu sebenarnya udah masuk pembuktian ini. Pembuktian apakah benar ada instruksi, ada perintah, apakah di bawah tekanan atau apa gitu. Ya. Apakah ada sesuatu di balik itu misalnya yang tadi yang tuduhannya suap gitu. IUP yang di latar belakangnya suap. Nah, itu harus dibuktikan di persidangan gitu. Iya. Biar clear bahwa ini mantan bupati atau Bendum PBNU ini harus menghadiri secara fisik, mengklarifikasi, harus datang di persidangan atau fakta secara jelas-jelasnya. Begitu ya? Iya, itu akan membawa nama baik dirinya juga, bahwa saya orang kenapa mesti takut gitu. Saya benar kecuali saya sakit misalnya.
tidak bisa jalan atau ada alasan kesehatan ya, ada berobat atau apa ya, ya ya masih hukum masih membolehkan hal itu. Tapi kalau sehat-sehat saja datang aja, berikan penjelasan. Iya. Karena benar tidak terlibat ya usah takut lah ya. Karena persepsinya takut karena salah kan gitu. Berani karena benar kan gitu. Datang Oke, aja. mestinya Tidak perlu kalau secara fakta hukum advokat kalau senopati dampingin lah. Kang Yusuf siap oke, pokoknya. saya masuk ke Prof. Ikam. Prof. Ikam, halo, Halo. Prof. Ikam. Ya, Ini kasusnya memang agak pelik. Satu sisi bahwa Pak Mardani Maming sebagai Bendum PBNU, juga pengurus BPP HIPMI, kemudian juga sebagai anggota pengurus, sebagai ketua DPW Kalsel ya, PDIP Kalsel. Ini implikasinya kemana nih, Prof? Kira-kira? ya pertama-tama saya tidak akan memfokuskan kepada masalah teknik hukum acara dan lain sebagainya, tetapi lebih kepada kaitannya beliau si Pak Maming ini dengan posisinya. Saya kira mau tidak mau, suka atau tidak suka, publik akan menilai seseorang yang kemudian terlibat dalam persoalan hukum ini bukan hanya pribadinya saja secara teknis, tapi publik juga akan melihat siapa orang tersebut. Beda antara misalnya kalau yang kena orang biasa seperti saya atau yang agak luar biasa seperti Mas Yusuf gitu, beda. Ya, apalagi kalau ini dia mempunyai identitas yang bermacam-macam dan posisi sosial politik yang juga luar biasa. Ya, identitasnya sebagai katakanlah orang partai, dan partai ini partai penguasa yang berkuasa di Indonesia. Kemudian yang kedua, dia juga bendahara umum sebuah organisasi namanya Nahdlatul Ulama yang berada di PBNU pada level tertinggi. Dan kita tahu bahwa sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia, PBNU punya sejarah yang sangat besar dan punya pengaruh yang sangat kuat, sehingga requirement orang yang ada di dalamnya tentu bukan biasa-biasa begitu ya, pasti mempunyai standar-standar, apalagi NU selalu mempunyai ukuran akhlakul karimah dan lain sebagainya itu. Kemudian juga identitas beliau sebagai yang mempunyai hubungan dengan perusahaannya itu sendiri. Itu berarti juga mempunyai identitas yang cukup terkemuka di kalangan masyarakat. Setidak-tidaknya masyarakat tahu bahwa dia adalah termasuk ya kelas yang elit lah begitu juga. Nah, oleh karena itu kalau dihubungkan dengan identitas dan background dan sosial implication ini, saya kira kasus ini mesti diperhatikan secara sangat cermat, terutama juga oleh PBNU, karena PBNU ini kan barusan saja melakukan perubahan pengurus, dan di PBNU ini ya, kita masih belum lepas dari pergunjingan atau perdebatan tentang rangkap jabatan dari orang-orang yang mempunyai background politik, yang sejak awal di dalam NU sendiri ada yang skeptis bahwa dengan adanya rangkap jabatan seperti ini, maka ide untuk melepaskan Nahdlatul Ulama dari politik praktis ya kemudian dipertanyakan. Nah, itu sebelum ada kasus ini. Nah, kalau kasus ini, Mas, kemudian betul-betul seperti yang disangkakan atau yang digosipkan di dalam media online seperti ini, ya bisa jadi akan merambat kemana-mana, ya, yang itu tentu akan harus diselesaikan oleh Yai Gus Yahya Stakuf dan kawan-kawan. Ya, dan ini tentu akan juga menjadi perhatian para masyayikh atau orang-orang yang ada di dalam
Syuriah NU ya, karena Syuriah NU tentu saja tidak akan tinggal diam apabila ada masalah-masalah yang kemudian akan berkaitan dengan masalah akhlakul karimah. Nah, kita tidak boleh melakukan persangkaan ya. Kita harus menjunjung tinggi apa yang suka disebut sebagai apa namanya Mas? Praduga tak bersalah ya. Oke. Itu harus dijunjung tinggi walaupun spekulasi di media massa, media sosial seperti itu, ya kita juga harus menghormatinya. Namun pada saat yang sama saya kira PBNU ya tentu wajib untuk proaktif. Nah, saya sampai hari ini belum mendengar sama sekali apa reaksi dari PBNU, dari Gus Yahya, dari Sekjen dan lain-lain. Saya jadi kalau terlalu lama nanti akan timbul spekulasi. Ya, jadi dua-duanya harus dipegang. Ya, praduga tak bersalah dipegang, tetapi juga siap-siap sebab ini akan menjadi presiden di di kalangan PBNU sendiri. Bagaimana PBNU kemudian mempunyai bendahara umum yang diduga mempunyai kaitan dengan masalah. Dan semoga aja memang masalah ini tidak terjadi, tidak bergulir dan lain sebagainya, sehingga itu bisa diredam. Tapi siap-siap atau menyiapkan diri dan memberikan informasi kepada publik, kepada umat, kepada Jamiah NU itu sangat penting, Mas, menurut saya. Sebab ini berkaitan dengan etik, ya, berkaitan dengan etik dan juga janji dari Ketua Umum PBNU untuk membersihkan NU dari politik praktis. Nah, sementara kita lihat bahwa justru yang mendapat dijadikan wacana publik seperti sekarang ini adalah orang yang terkait dengan partai politik dan masuk di dalam elit PBNU. Jadi walaupun saya bersimpati agar supaya kita tidak terlalu cepat memberikan judgement ya, yaitu praduga tak bersalah tadi sebagai prinsip harus dipegang, tetapi tidak ada salahnya bahkan menurut saya satu kewajiban moral bagi PBNU untuk mengadres masalah ini. Sebab saya kira tidak bisa dikatakan bahwa ini hanya urusannya pribadi yang namanya Mardhani Maming, tapi ini berkaitan juga dengan di mana dia berada, kemudian posisi apa dia dipegang, dan kemudian tanggung jawabnya sebagai bagian integral dari sebuah organisasi masyarakat sipil yang sangat besar. Itu Mas, kalau menurut saya Mas. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Gus Yahya sebagai ketum kemudian pengurus PBNU yang paling strategis atau yang paling urgent dalam minggu-minggu ini? Kalau menurut saya tadi itu, jadi beliau setidaknya secara internal mempersiapkan diri dan kalau bisa memang melakukan antisipasi dengan menjelaskan kepada publik. Setidak-tidaknya dua hal yang bisa dilakukan, menjelaskan kepada Syuriah NU, kepada Rois Am, ya, dan kemudian keluar menjelaskan kepada publik apabila ada yang tanya, maupun kalaupun beliau kemudian membaca media massa atau spekulasi ini, bahwa semuanya ini belum bisa dijadikan sebagai pegangan karena kita belum tahu apakah nanti beliau akan dipanggil paksa dan akan menjadi bagian dari pihak yang tersangka. Ya? Tapi paling tidak ada antisipasi ini. Jangan sampai kemudian publik sudah menggeber ya, mengeluarkan spekulasi-spekulasi yang pada akhirnya nanti terlambat diantisipasi. Ini sesuatu yang zaman sekarang, zaman yang terlalu banyak kita terlibat dengan media sosial ini ya, dengan Twitter, dengan Facebook dan lain-lain sebagainya, maka kadang-kadang ya kita sudah tenggelam dalam opini publik gitu loh. Jadi ada proaktiviti atau proaktivitas dari PBNU sendiri untuk merespon, paling tidak menyiapkan respon terhadap kasus ini, Mas. Iya.
Tadi menarik itu bahwa NU adalah menjunjung tentang akhlakul karimah dan juga mendorong untuk pemerintahan yang bersih, anti korupsi. Sementara ini kasusnya seperti ini. Implikasi negatif itu yang paling signifikan apa ini, Prof? Terhadap image PBNU itu sendiri. Ya paling tidak tadi yang jenengan katakan tadi, image. Nah, jangan bermain-main sama image. Image ini di dalam dunia yang sudah terpengaruh oleh post-truth ini, image itu sudah dianggap sebagai satu kenyataan. Oleh karena itu tidak bisa meremehkan ya yang namanya image di dalam dunia yang seperti sekarang ini. Banyak sekali hal-hal yang belum terbukti secara empiris, tapi karena image-nya bertubi-tubi, maka seolah-olah kemudian sudah terjadi satu stigma terhadap organisasi, apalagi di organisasi NU, dan Anda tahu sendiri bahwa NU ini diminati oleh banyak kelompok, mempunyai kepentingan, apa kepentingan yang positif atau yang tidak, sehingga hati-hati, sikap hati-hati itu yang penting sekali. Bukan reaksioner ya, tetapi antisipatif. Oke, apalagi mungkin nanti ada yang kalau ada yang memframing terhadap eksistensi PBNU atau NU sendiri, ini yang sangat berbahaya di sini ya, Prof ya. Nah, iya itu kata kuncinya jenengan tadi itu, framing itu kata kuncinya. Jangan sampai kemudian NU ini mendapat framing ya bahwa dia melindungi oknum-oknum yang tidak layak untuk menjadi salah satu elit di dalam PBNU. Dan ini kan marwahnya Nahdlatul Ulama juga. Makanya semakin cepat ini diantisipasi sambil kita berhati-hati dan tidak terjebak pada permainan media, itu semakin penting. Dan saya yakin bahwa orang-orang di dalam PBNU itu semuanya juga menyadari betapa pentingnya menjaga marwah dari Nahdlatul Ulama. Ya, ini sangat krusial menurut saya. Ya, baik. Saya ke Kang Jena. Kang Jena, kalau melihat dari fakta yang ada, biasanya kelaziman dari proses hukum ini seperti apa nih? Apakah seorang atasan itu akan terbebas karena yang melakukan action adalah bawahan, atau seperti apa, Kang Jena? Ya, terima kasih. Ya, tadi disampaikan tentang asas praduga tak bersalah. Bukan berarti kami mendukung tindakan korupsi KKN itu. Kita mewujudkan moral yang baik, gitu kan. Sebagai pejabat harus memiliki moral yang baik, patut dicontoh. Gitu. Ucapan dan tindakannya harus sesuai. Itu menjunjung kejujuran. Gitu. Gitu. Tapi dari segi hukum memang ya dalam kasus ini dia masih posisinya sebagai saksi. Bisa saja berubah kalau nanti di dalam persidangan ditemukan bukti-bukti ya minimal untuk menetapkan seorang jadi statusnya tersangka, naik jadi tersangka, atau ya tersangka kan bisa jadi dia turut serta atau membantu atau dia aktor intelektualnya bisa saja. Tapi kan itu sudah masuk ke materi pembuktian sebenarnya. Kalau yang terjadi sekarang ini kan pembentukan opini itu, karena ada nama besar tadi, sebagai bendara umum NU, juga sebagai partai, anggota partai yang berkuasa ini, sehingga sangat itu yang digoreng malah. Padahal minyak goreng lagi langka, itu mau jadi digoreng itu Kang. Itu yang bahaya. Tadi Prof Hikam tadi bilang itu harus antisipasi. Ngapain hilang-hilang atau menghindar gitu. Hadir saja. Perlu soal dulu ke para sinuhun kan gitu, para sesepuh. Ini gimana posisi saya ini difitnah atau memang benar jadi fitnah. Ya kan? Ya. Jangan sampai di publik berspekulasi, berasumsi benar ini. Jangan-jangan pelakunya kan begitu. Oke, kan padahal belum tentu terbukti itu ikut serta atau apa. Bisa juga itu murni perbuatannya pejabat bawahannya. Iya, bawahannya bisa saja begitu. Dia pembelaan diri alasannya kan, kita belum tahu sampai ke sana. Ini harus hadir dalam persidangan memberikan klarifikasi. Kalau dijemput kayak gitu kan jadi jelek image-nya kan.
tidak Iya, patuh iya. hukum. Iya, Iya. kecuali sakit, kursi roda atau apa, nggak bisa. Memang harus tidak bisa hadir dalam persidangan. Ya, Iya. Kang Jena, biasanya ini kelaziman dari sebuah persidangan ya. Orang yang dipanggil untuk datang sebagai saksi atau apa ke persidangan tidak hadir, biasanya apa itu dari sisi psikologisnya itu? Padahal sehat atau dia bisa hadir dari secara fisik gitu. Ya begini, Apakah masalah persoalan psikologi? kalau alasan kesehatan tidak hadir, memang hukum membolehkan. Ya, Tapi kalau sehat, ya kan, tidak hadir dengan sengaja tanpa alasan, itu sudah suatu pelanggaran hukum. Ya secara oke. eh, apa namanya, aturan sudah boleh dijemput paksa gitu. Apalagi di dalam apa persidangan itu majelis hakim sudah menetapkan untuk dijemput paksa, ya kan, dipanggil Ya. paksa. Nah itu kan Kalau image kalau udah ini jelek lah gitu. Oke, Jenal, kalau saksi tersebut harus hadir karena berbagai hal atau saksi tersebut dipanggil paksa karena eksistensinya, berarti si saksi tersebut menjadi sebuah kunci persoalan ini, atau bagaimana? Buat saya pertanyaan yang besar, ngapain nggak hadir gitu kalau sehat? Itu kesempatannya sebagai saksi ini menjelaskan yang sejelas-jelasnya. Begitu. Oke, iya, iya. Itu Ya, image-nya baik, baik. jelek kalau nggak hadir. Oke, Hadir baik. saja lah. Nggak perlu kami dampingi lah. Dari advokat senopati siap nih, anggota ada 150 orang lebih siap lah. Oke. Iya kalau Prof. benar kan Ikam, begitu. Prof. Ikam, saya setuju bahwa kita harus praduga tak bersalah, tetapi juga ini menjadi sangat urgent. Saya lihat itu kan, bahwa NU itu adalah sebuah organisasi keagamaan yang besar. Kalau terjadi hal-hal atau framing terhadap kasus pengurusnya itu sangat luar biasa. Kemarin saja ini menjadi trending topik, panggil jemput paksa Mardani Maming. Nah, Prof. Ikam, seharusnya apa yang harus dilakukan oleh Mardani Maming ini terhadap kasus di sini ini nih? Dia sebagai bendum PBNU, kemudian ada kasus, harus apa sebetulnya yang paling urgent dilakukan oleh beliau? Oke, pertanyaan Mas Yusuf yang satu ini sangat penting, Mas. Karena ini akan berkaitan juga dengan antisipasi tadi itu. Nah, kalau menurut saya mengusulkan kepada beliau, Pak Maming ini, untuk sementara untuk tidak aktif atau recuse dari posisinya sebagai bendahara PBNU. Oke, non aktif. Tidak dipecat, tidak mundur dari sana, tetapi untuk non aktif ya. Untuk sementara tidak aktif, menyatakan sebagai non aktif begitu. Dan PBNU juga kemungkinan mendukung seperti itu ya. Tapi inisiatif mungkin harus dari Pak Maming juga. Nah, dengan cara kayak begini, maka beliau nomor satu bisa menghindarkan diri dari spekulasi yang tadi juga sudah dikemukakan, gorengan-gorengan tadi. Yang kedua, dia tentu saja akan lebih memberikan semacam marwah tadi kepada NU. Tapi yang ketiga yang penting adalah bahwa beliau akan bisa konsentrasi terhadap kasus hukumnya kalau memang akan berlanjut. Atau kalau tidak berlanjut ya malah lebih bagus lagi. Paling tidak dia bisa melayani panggilan dari Kejaksaan Negeri Batu Licin dan kemudian menghindarkan diri dari spekulasi-spekulasi bahwa dia tidak mau hadir. Dan kalau kemudian terjadi pemanggilan paksa, itu kan akan lebih mempersulit posisi beliau. Nah, oleh karena itu saya kembali lagi, kalau di dalam etika berorganisasi, kalau di praktek-praktek negara maju, orang-orang yang memang sedikit saja kemudian terkait dengan masalah-masalah seperti ini, biasanya dia akan merecuse, artinya melepaskan diri untuk sementara dari posisinya. Dengan demikian PBNU tidak akan mempunyai beban kalau misalnya publik kemudian berspekulasi lagi, oh ini orang PBNU yang masih aktif dan lain sebagainya.
Nah, itu yang akan saya usulkan kepada beliaunya. Tetapi ya terserah kepada beliau. Tapi yang jelas kalau ini kemudian maju terus kasus-kasus seperti ini, maka dampak yang akan dikenakan kepada PBNU dan bahkan kepada Nahdliyin juga akan ada. Diingat Mas, zaman sekarang ini NU sekarang ini saking sentralnya posisinya sebagai kekuatan masyarakat sipil, maka juga lawan-lawannya yang ingin menggunakan semua kesempatan untuk melakukan pencemaran terhadap NU, PBNU dan lain-lain itu semakin banyak ini. Apapun akan dilakukan, akan dipakai, terutama melalui media sosial. Karena kalau sudah media sosial maka susah sekali untuk mengontrolnya. Makanya sekali lagi saya mengusulkan agar beliaunya Pak Mardhani itu recuse himself, artinya menyatakan bahwa beliau nonaktif dulu dari PBNU dan PBNU kemudian memberikan dukungan agar supaya dia memang tidak menjadi katakanlah pejabat yang ada di dalam PBNU secara aktif, begitu Mas. Ya, Prof. Cuman menegaskan saja tadi bahwa Anda menyarankan lebih baik Mardhani Maming ini bukan mengundurkan diri tetapi nonaktif sebagai bendahara umum PBNU. Ya, ini betul. Statement sebagai pengamat politik apa sebagai mustasar PBNU ini, Prof? Kan dari awal tadi kan saya sebagai pengamat, tidak ada urusan dengan mustasar. Gitu ya. Jadi pure bahwa Anda statement sebagai pengamat politik bahwa terkait kasus ini agar tidak berimplikasi yang lebih jauh, seyogyanya Haji Maming ini nonaktif dulu sebagai pengurus PBNU. Begitu ya, Prof ya? Bukan hanya kepada beliau, kepada semua orang yang mempunyai posisi seperti beliau. Kalau menjabat kayak begitu kemudian masuk di dalam kasus itu ya kalau bisa mundur dulu, tapi tidak hilang dari situ posisinya. Nanti kalau sudah clear, tidak ada masalah, sudah inkrah, kembali lagi sehingga marwah dari organisasinya itu akan terjaga. Ini satu praktek etis di dalam organisasi yang perlu untuk dilaksanakan di Republik ini, Mas, sebetulnya. Ya. Kalau di pengurusan yang lampau itu ya, apakah ada kasus yang semacam ini, Prof? Kasus kemudian mengundurkan diri atau nonaktif? Setahu saya tidak ada orang PBNU terlibat di dalam kasus kayak begini. Oke, jadi baru mungkin Anda lebih tahu lah. Kalau saya nggak tahu, rasanya nggak ada yang terjebak dalam kayak gini. Dan ini pun ya kasusnya Pak Mardhani Maming ini pun jangan tergesa-gesa kita menjudge. Karena proses masih berjalan, Mas. Nah, tetapi secara etik memang lebih baik kalau dia recuse himself. Artinya ya mundur dulu dari posisi ini, gitu loh. Bukan kemudian nggak bisa balik. Bisa kalau memang kemudian beliau ternyata tidak terlibat apapun. Tetapi ini kan untuk istilahnya itu kan menjaga, ya. Dan tidak akan kehilangan posisinya. Karena kalau memang beliau tidak terlibat dan bersih ya balik lagi aja nggak apa-apa. Oke, Prof, saya ingin menegaskan kembali itu ya, persoalan bangsa ini kan pertama kan masalah korupsi, kemudian juga NU itu yang luar biasa gitu kan, komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Persoalan yang terberat bangsa ini ya, termasuk problem dari NU baik secara organisatoris kemudian kebangsaan itu apa sih? Sehingga benar-benar big picture-nya itu dapat ini. Baik itu sebagai pengurus PBNU atau sebagai entitas bangsa ini? Ya kalau kita bicara NU saja ya Mas ya, saya kira kalau kita bicara mengenai masalah akhlakul karimah itu more or less atau lebih banyak kita sudah menyelesaikannya lah ya. Karena kita kan NU ini kan isinya kan para ulama dan lain sebagainya sehingga pagar untuk itu sangat tinggi. Tapi seperti yang sering saya katakan kepada jenengan ya, ini masalah manajemennya ini loh Mas. Jadi idealisme seperti akhlakul karimah dan lain itu punya, tapi ketika sampai pada manajemennya, ternyata kita ini atau NU ini memang harus diakui masih lemah. Jadi misalnya peringatan dari kaum Nahdliyin, dari para masyayikh agar supaya memilih
ya sosok yang baik yang bisa dijadikan standar sebagai elit NU ini kan tidak terpenuhi. Nah, makanya ada ide untuk misalnya tidak rangkap jabatan itu ya begini ini Mas dampaknya. Makanya kalau saya sendiri mengusulkan pada waktu itu, setidak-tidaknya pada tingkat PBNU ini jangan ada orang-orang yang punya background politik praktis atau aktif politik praktis yang masuk di situ. Nah itu kan bagian dari manajemen organisasi. Ya, tapi insya Allah ya usulan seperti ini ya istilahnya went to deaf ear, ya tidak pernah didengarkan. Karena banyak kepentingan yang ada di situ. Nah, kalau sudah ada kasus begini, nah semoga aja tidak berlarut ya, tidak kemudian seperti yang diberitakan di media bahwa ini mungkin potensial tersangka dan semoga tidak terjadi itu. Tapi kalau itu terjadi ya, itu luar biasa ini Mas. Problem bagaimana manage organisasi terbesar di dunia Islam ini ya, dengan populasi yang mungkin 100 juta lebih ini ya, tetapi kemudian gagal ketika memanage di tingkat elitnya. Oke, ya. Itu problemnya di situ ya, Prof ya. Oke, langsung ke ini ke Pak Jena. Pak Jena, closing statement Anda bagaimana nih terhadap kasus ini agar tidak berbelit-belit, transparan dan tuntas secepatnya? Datang ke pengadilan. Udah, ngapain harus pakai dijemput-jemput paksa, kan itu juga nggak bagus. Publik jadi curiga, jangan-jangan dia benar nih terlibat, kan begitu. Datang saja. Berikan keterangan yang sebenarnya dengan didukung oleh bukti-bukti yang dimiliki. Nggak usah sampai dijemput paksa, itu image-nya udah jelek gitu. Ya kecuali sakit. Kalau sakit nggak mungkin ada upaya paksa. Nggak mungkin pengadilan atau hukum memang membolehkan kalau sakit ya, alasan kesehatan. Gitu. Baiknya sih hadir lah, datang ke pengadilan. Nggak usah takut kalau benar. Begitu. Siap saya bela. Kami gitu, bela untuk yang benar gitu. Kalau salah ya memang konsekuensi perbuatannya lah, menerima hukuman kan begitu. Baik, Prof, closing statement-nya itu seperti apa nih? Di samping tadi Prof menyarankan bahwa Bendum ini sementara nonaktif aja dulu dari kepengurusan PBNU. Ya, closing statement saya adalah bahwa kasus ini merupakan lesson learned. Artinya sesuatu yang bisa diambil hikmah pelajaran ya, bahwa mengurus organisasi seperti Nahdlatul Ulama itu memang harus hati-hati dan harus selalu waspada, terutama ketika ingin merekrut para elitnya di tingkat struktural. Ya, jangan sampai kemudian hanya karena nilai setitik itu yang rusak adalah susu sebelanga gitu. Apalagi kalau nilainya 1 belanga, saya nggak tahu bagaimana nanti ya. Meluber ini. Oleh karenanya itu ya antisipasi secara lebih dini ya itu sangat baik bagi PBNU, dan kita semua warga NU harus mendoakan juga bahwa semoga kasus ini tidak berlarut-larut ya, disiapkan dengan baik agar supaya tidak kemudian full blown dan menjadi semacam hal yang merugikan Nahdlatul Ulama, karena NU ini sedang kemudian menjadi organisasi yang juga diharapkan oleh bangsa Indonesia bahkan internasional agar supaya ikut menyelesaikan ya kondisi-kondisi kita yang tidak baik-baik saja ini. Nah, kalau NU sendiri kemudian ikut kena gini ya, dan kemudian terlambat untuk mengantisipasinya, maka kemudian kita akan dirugikan, dan kelompok-kelompok yang tidak suka dengan NKRI, yang tidak suka dengan kehidupan yang rukun dan damai, tentu akan menggunakan dengan segala kemampuan mereka untuk memukul kepada bangsa ini. Itu Mas. Oke. Baik Prof, terima kasih atas podcastnya, dan juga kepada Pak Jenal, luar biasa Anda tetap
semangat dan juga mudah-mudahan ini kasus yang menimpa atau yang menjerat Mardhani Maming sebagai Bendum PBNU cepat selesai sehingga tidak terjadi lagi ada framing, kemudian juga trending topik dan sebagainya sehingga berimplikasi yang sangat merugikan atau negatif terhadap institusi khususnya Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan saran Prof ini didengar ini sama Gus Yahya atau Haji Mardhani Maming. Ya, pada suka kan apa makmumnya kan pada orang-orang NU juga. Jadi mestinya mereka mendengar. Oke, baik Prof. Mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat. Amin, dan, amin, amin. Di tengah gejolak seperti tadi, langkanya minyak goreng, kemudian naiknya Pertamax, sebentar lagi katanya Pertalite, tetap kita semangat terhadap bangsa ini. Sebagaimana kita semangat untuk memberantas korupsi. Dan NU diharapkan pengurusnya dan warganya untuk berkomitmen untuk membebaskan bangsa ini dari jeratan-jeratan korupsi tadi. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.